wabarakatuh. Hai Talks, waktunya berbagi solusi. Selamat pagi sahabat inisiator, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun pokoknya sahabat inisiator sedang menyaksikan Hai Talks episode kali ini. Terima kasih sudah bergabung kembali. Kali ini bersama saya kembali lagi Dara di acara Hai Talks, ruang podcast paling kerennya Human Initiative. Nah, bakal tambah keren diskusi kita hari ini karena spesial nih sahabat inisiator. Di Hai Talks bulan Maret ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat menginspirasi sesuai dengan tagline kita di bulan Maret ini, yaitu inspirasi sejati bersama. Nah, berhubung di bulan Maret ini ada momen yang luar biasa juga kita semua tahu ya, yaitu Hari Wanita Internasional. Tentunya hari ini kita juga akan berbincang dengan salah satu wanita inspiratif Indonesia asli. Asli apa enggak nanti kita tanya ya, asal usulnya dari mana. Siapa lagi kalau bukan Ibu Prasinta Dewi, atau biasa kita akrab panggilnya Ibu Sinta ya Bu ya, atau Mbak Sinta asiknya nih. Ibu Sinta. Ibu Sinta. Nah, Ibu Sinta ini sahabat inisiator merupakan Deputi Bidang Pencegahan Bencana dari BNPB. Masya Allah, terima kasih banyak ya Ibu Sinta sudah berkenan hadir. Iya. Ibu Sinta gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini Bu? Lancar. Lancar semua Lancar. Bu? Lewat tol? Lewat tol. Alhamdulillah. Nah, sahabat inisiator, Ibu Sinta kali ini akan banyak berbincang dengan kita seputar kebencanaan. Sesuai dengan tema kita pada bulan Maret ini, dan pada podcast kali ini kita akan angkat tema podcastnya, yaitu peran penting wanita dalam bingkai kemanusiaan bersama Ibu Prasinta. Kita kenalan dulu mungkin ya Ibu. Okay. Boleh diceritakan mungkin background singkat Ibu, asal usulnya dari mana, lahir di mana? Monggo Bu, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya lahir di NTB, tepatnya di Kabupaten Sumbawa Besar. Kabupaten apa Bu? Sumbawa Besar. Sumbawa Besar. Ya. Wah, wanita NTB, Masya Allah. Sebetulnya orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa, namun ayah saya di penugasan itu pindah-pindah. Oh gitu. Jadi saya sekolah pun pindah-pindah, ya. Sekolah pindah-pindah, betul. Dari NTB, terus kemudian saya pernah di Bali, kemudian pernah di Bangka, Belitung, Banjarmasin, dan Tangerang. Wow. Gitu. Berarti Ibu sekolah juga SD bisa berapa kali pindah sekolah Bu dalam tahun? Bisa 5 kali deh. Ini beneran Ibu? Beneran. Ibu bapaknya berarti asli Jawa Orang juga Jawa, Bu? Orang Jawa. Dan memang saat itu kan ditugaskan di NTB. Iya, pindah-pindah juga. Wah. Oke. Terus berarti sekolah di NTB, mulai dari NTB pindah-pindah SD, SMP, SMA, dan sekarang masih pindah-pindah juga atau udah lebih menetap sekarang? Ayah saya kan sudah pensiun, jadi pindah ayah saya, suami saya pensiunan di Kementerian Kelautan. Kemudian anak saya di PUPR. Jadi keluarga ASN. Dan semua sekarang menetap di DKI ya Bu? DKI. Di DKI, Masya Allah. Ibu, ini kan tadi kita udah kenalan ya Bu, kalau Ibu Sinta sekarang diamanahkan di bagian Deputi Pencegahan Bencana di BNPB Bu. Boleh mungkin Bu diceritakan sedikit bagaimana sih Bu sebenarnya sistem kerja, atau apa yang dikerjakan sebenarnya Bu di bagian pencegahan bencana ini Bu? Iya. Kalau saya cerita dari awal dulu ya, iya. Saya dari masuk ke Badan Penanggulangan Bencana ini yang semula tadinya namanya Bakornas. Ya, saya di bagian logistik. Dari sejak di Bakornas itu udah bagian logistik. Kemudian Bakornas lahirlah BNPB tanggal 26 Januari. 26 Januari tahun 2008. Nah, di situ lahirnya BNPB itu didasari karena
adanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang nomor 24 tahun 2007. Kemudian BNPB itu secara kelembagaan setingkat dengan kementerian ya. Kementerian di mana kepala badannya ini bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Langsung kepada presiden. Iya. Kemudian BNPB ini ada 3 fungsi ya. Fungsi utama di dalam lembaga tersebut. Yang pertama adalah fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana. Kemudian BNPB ini ada 5 unit eselon 1. Oke, ya, itu 5 unitnya apa aja, Bu? Yang pertama Deputi Bidang Sistem dan Strategi, kemudian Deputi Bidang Pencegahan, kemudian ya Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi, dan yang terakhir Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta ditambah 3 pusat. Yang pertama Pusat Data Informasi Komunikasi Bencana, kemudian Pusat Pengendalian Operasi, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Penanggulangan Bencana. Dan saya awalnya di Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. Waktu masih di Bakornas itu ya, Bu? Bakornas dan BNPB. Oh, sempat juga berarti pas di BNPB. Betul. Kemudian saya Agustus tahun 2021 saya mutasi di Deputi Bidang Pencegahan. Berarti baru banget nih ya, Bu ya? Baru. Setelah belasan tahun di logistik. Iya, baru tapi sudah banyak juga pengalaman. Iya. Jadi prosesnya apa ya? Ke lapangan sambil belajar. Wow, Bu, waktu di logistik itu kan biasanya laki-laki pastinya nih, Bu, angkat berat ini itu, nyiapin barang. Itu gimana ceritanya, kok bisa Ibu emang suka di bagian itu atau gimana, Bu? Biasanya orang kalau sudah apa istilahnya mencintai pekerjaan, semua bisa dilakukan dengan mudah. Tapi waktu di lapangan banyaknya bertemu dengan ini, Bu, petugas-petugas. Iya, jadi memang waktu saya sedikit cerita pengalaman di logistik, memang banyak laki-laki. Perempuan memang apa istilahnya lebih banyak laki lah daripada perempuan. Laki-laki, ya, Bu. Padahal kalau ketika terjadi bencana, korban itu juga banyak wanita. Sehingga ya inilah yang mungkin nanti jadi PR kita, bagaimana nanti kita bisa artinya di lapangan pun butuh tenaga wanita. Wow. Gitu. Ya iya benar, Bu. Tertarik tadi saya berkaitan dengan korban-korban yang banyaknya juga ibu-ibu, remaja, wanita, begitu ya, Bu. Itu kalau kita lihat dari komposisinya, tadi kan Ibu bilang lebih banyak dominasinya para laki-laki. Sebenarnya yang biasanya dari pengalaman Ibu ya, Bu ya, dari pengalaman Ibu saat di bagian logistik itu menghadapi bencana, bertemu dengan mereka langsung para terdampak, itu bagaimana, Bu, biasanya penanganan utamanya, sampai Ibu bilang tadi sebenarnya butuh juga loh perempuan. Ya, kita kan bisa ngelihat ya, Mbak ya, wanita itu digolongkan kepada kelompok rentan. Kenapa digolongkan kelompok rentan? Ya, banyak ya mitos-mitos atau apa istilahnya julukan ya, bahwa wanita itu kaum yang lemah. Terus ada juga istilah dalam bahasa Jawa ya, konco wingking, artinya wanita itu diposisikan di belakang. Konco wingking itu belakang kan. Jadi bahasa Jawanya begitu. Jadi dimana kalau kita apa istilahnya mengkonotasikan perempuan itu artinya lebih kurang perhatian ya, mendapat apa perhatian yang minim lah gitu, karena ya memang wanita itu kodratnya dia lebih dekat kepada keluarga, anak-anak, kemudian belum nanti kalau ada orang tua, lebih perhatiannya ke situ gitu, bagaimana ibu itu meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam hal gizi, pendidikan, nah itu kodratnya wanita. Dan itu yang sering Ibu jumpai di lapangan. Saat terjadi bencana,
rata-rata mayoritas bagaimana sih Bu kondisi perempuan apalagi kalau yang saya suka lihat ya Bu ya, scroll gitu dari dokumentasi berita-berita, kan banyak banget kalau bencana jadinya mereka misalnya bencana gempa bumi gitu ya Bu, tidurnya jadi di tenda dan sebagainya. Nah itu kan jadi rentan banget ya Bu untuk aksi-aksi bisa dibilang pelecehan seksual atau lain sebagainya gitu ya Bu. Itu juga Ibu temuin nggak sih Bu di saat sebetulnya kalau saya ketemu langsung tidak, tapi memang lebih banyak kepada laporan-laporan ada kejadian pelecehan, terus kemudian terutama misalnya kalau di bagian toilet ya. Nah kadang-kadang di situ terjadi gitu. Nah ini sangat memprihatinkan dia. Jadi kita berupaya bagaimana wanita itu juga punya pengetahuan mengenai bencana. Bagaimana kita mengupayakan peningkatan pengetahuan wanita agar siaga terhadap bencana. Dan itu juga sekarang jadi tupoksi Ibu sekarang berarti ya? Salah satunya. Wah, menarik. Oke, balik ke bagian bidang pencegahan ini Bu. Kalau dari pencegahan sendiri memandang bencana itu seperti apa Bu dari BNPB sendiri gitu ya Bu ya? Apakah mungkin ada kategori-kategorinya dan sebagainya Bu? Jadi begini Mbak, kita melihat bahwa bencana ini kan apalagi negara Indonesia ya. Kita kenal bahwa secara letak geografis dan geologis ini menyebabkan Indonesia ini memiliki sumber daya yang banyak ya. Terus kemudian juga di sisi lain juga sering menyebabkan adanya bencana karena Indonesia kan terletak secara geografis itu terletak di antara beberapa kondisi kondisi astronomi di mana Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan itu, dan 95 derajat bujur timur serta sampai 141 bujur timur itu merupakan daerah atau negara yang iklim tropis, sehingga kita merasakan banyak matahari di negara kita. Kemudian juga berada di garis khatulistiwa. Kita melihat bahwa dengan garis khatulistiwa tersebut kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi. Di samping itu juga ada kondisi geologis. Kondisi geologis ini Indonesia terletak di 4 lempeng dunia yang tadi Mbak sudah sampaikan, Mbak Dara. Berarti Mbak Dara hebat itu. PR saya waktu SMA masih ada sisanya. Mbak Dara hebat. Jadi lempeng Eurasia, kemudian Australia, Pasifik dan Filipina. Di samping itu juga terletak di jalur cincin api, apa yang kata orang ring of fire. Sehingga banyak munculnya gunung api. Dan itu jadi ancaman ya Bu pastinya. Ancaman, iya. Nah, secara geografis juga terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Gitu. Mbak Dara mungkin masih ingat. Ini udah lagi mengingat-ingat kembali Bu. Samudra Pasifik ya, sama Samudra India dan benua Asia dan Australia. Nah di situ akhirnya mempengaruhi musim, musim angin muson yang mempengaruhi merupakan pengaruh dari Asia dan Australia gitu. Kita ini. Iya. Dan itu semua yang akhirnya bikin Indonesia jadi banyak bencananya nggak sih Bu? Iya. Benar ya bahasa saya. Maksudnya terancam banyak kejadian-kejadian yang nggak bisa kita. Apalagi orang menyebut bahwa negara kita katanya supermarket bencana. Kalau saya kalau saya nggak mau, saya lebih senang menyebutkan bahwa negara kita ini sebagai laboratorium kebencanaan. Tempat yang pas buat kita belajar persiapan menghadapi beragam jenis kebencanaan. Iya, jangan supermarket nanti orang belanja bencana. Iya benar ya, jadi beda konotasinya ya. Betul. Lebih enak kayaknya laboratorium bencana. Gitu. Dan itu yang akhirnya bikin jadinya beragam bencana di Indonesia yang begitu banyak.
punya kategori-kategorinya sendiri juga gitu ya Bu ya. Tapi kalau dari BNPB sendiri memang data-data itu nunjukin kalau bencana apa sih Bu yang paling sering atau bahkan yang memang concern banget ditangani sama BNPB Bu? Yang paling sering itu banjir ya. Banjir menempatkan posisi yang paling tinggi. Apalagi yang tadi musim itu ya Bu? Iya, terus kemudian gunung api. Oke. Ada kalau nggak salah 13 kategori bencana, cuma saya lupa apa saja 13 gitu. Kategori Jenis bencana cuma saya lupa ya apa saja itu. Oke. Nanti sahabat inisiator bisa sendiri ya. Kita jadiin kuis boleh Bu? Boleh. Jadi 13 kategori bencana versi BNPB cari ya. Oke. Berarti banyak banget ya Bu ya bencana-bencana di Indonesia, dan itu butuh banget penanganannya mulai dari tadi pencegahannya, makanya banyak fungsinya kemudian di BNPB ya Bu. Kalau dari alur atau langkah-langkah kerjanya BNPB sendiri Bu, kita mau cari tahu seputar BNPB-nya sendiri. Mulai dari proses penanganan bencananya, alurnya sampai pasca misalnya bencana itu terjadi, itu gimana Bu alurnya Bu? Jadi kan kita ada di tempat kita kan tadi saya sudah sebutkan ya kedeputian di mana yang pertama itu ada kedeputian sistem dan strategi. Di kedeputian ini lebih melihat kepada apa istilahnya, melihat kebijakan-kebijakan, terus bagaimana sistemnya, terus strategi yang bagaimana yang bisa nanti dalam hal penanggulangan bencana. Kemudian juga di bidang pencegahan. Ini pencegahan itu kan prabencana ya, sebelum terjadinya bencana. Artinya bagaimana mitigasi ini kita melihat sebelum adanya ancaman. Mitigasi sebelum ada ancaman, kita harus melihat contohnya banjir ya. Kita harus melihat dari hulunya. Maksudnya hulunya itu gimana? Hulunya itu artinya manfaat dari tata guna lahan. Kita lihat dari situ misalnya ya. Kenapa sih terjadinya banjir yang berulang-ulang gitu? Bagaimana sih kok terjadinya longsor? Ya mungkin karena ada penebangan pohon yang tidak sesuai. Nah, terus kemudian juga adanya perumahan yang tidak sesuai tempatnya sehingga menyebabkan tanah rentan gitu. Jadi berarti alurnya kita coba mulai dari strateginya tadi, melihat mitigasinya. Gitu. Nah, saat terjadinya bencana itu sendiri. Tadi kan juga saya sampaikan bahwa di prabencana itu ada mitigasi, kemudian ada peringatan dini. Apa bedanya mitigasi dengan peringatan dini, Bu? Mitigasi itu sebelum adanya ancaman. Betul-betul tidak ada apa-apa. Iya, jadi kita mempersiapkan untuk jika ada sesuatu. Iya, jadi misalnya ada kegiatan contoh ya, SPAB, Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Jadi kita melihat artinya di situ bagaimana kita menyiapkan SDM ketika pada saat ada pembelajaran, mereka harus apa istilahnya sudah tahu itu, mereka sudah siap siaga. Terus kemudian bagaimana kita menyiapkan rumah sakit aman bencana. Terus kemudian struktur apa istilahnya infrastruktur lainnya, pasar. Itu masuk mitigasi ya Bu? Iya. Terus kemudian kita di prabencana juga ada peringatan dini. Itu peringatan dini. Peringatan dini ini bagaimana kita menyiapkan, artinya masyarakat paham terhadap tanda-tanda kalau terjadinya bencana. Jadi dari BMKG kan akan memberikan early warning ya, memberikan peringatan dini, bagaimana itu sampai ke masyarakat, diterima dan dipahami oleh masyarakat. Misalnya kayak kalau gempa kan saya suka update juga ya Bu di Twitter nih, anak-anak muda saya baca juga Twitter ya, ngelihat langsung BMKG ada gempa berpotensi atau tidak berpotensi tsunami yang kayak gitu, itu masuknya peringatan dini ya Bu? Oke. Dan ini juga BNPB tidak bisa sendiri, perlu koordinasi dengan unsur-unsur lain tadi itu kan. Gitu. Kemudian
saat itu udah peringatan dini, baru penanganan bencananya. Iya. Jadi kalau itu terus kita masuk, kalau bila terjadi bencana masuk ke respon kan, berarti tanggap darurat. Ya. Ya, jadi ini akan dilakukan manajemen daruratnya. Bagaimana manajemen darurat itu komando, menyiapkan koordinasi, terus kemudian kita komandonya kita siapkan, terus juga kalau kita juga harus perlu mendirikan posko, kita dirikan, tapi kita harus lihat dulu ini bencananya sudah masuk ke level nasional atau cukup daerah. Tidak setiap saat BNPB turun ke daerah, cukup misalnya BNPB pusat gitu. Kalau misalnya daerah cukup BPBD-nya saja gitu. Itu kalau ada levelingnya juga berarti ya untuk penanganan. Dan biasanya leveling ini dilihatnya dari apa sih Bu? Apakah dari jumlah terdampak atau gimana? Bisa melihat dari jumlah korban, terus juga istilahnya dari daerah yang membutuhkan. Biasanya kan kalau daerah pasti akan masuk beritanya ke Pusdalop. Kita lihat bahwa banyak sekali kebutuhan. Kalau dirasakan kita perlu turun, kita dari pusat turun. Jadi itu masuknya udah kategori nasional kalau seperti itu. Dan istilahnya yang membanggakan di sini adalah pada saat respon pasti sudah banyak ya orang akan turun ya. Sekarang upaya saya di bidang pencegahan adalah bagaimana respon dari berbagai unsur ya, yang biasanya disebut pentahelik. Iya, dari dunia usaha, media, terus kemudian masyarakat, itu respon di kesiapsiagaannya juga kuat. Bukan hanya pada saat darurat saja. Kita pengen mengajak mereka juga lebih istilahnya di kesiapsiagaan juga butuh loh, butuh perhatian, artinya kerjasama dengan pentahelik itu juga perlu. Jadi sejak dini dari proses yang tadi prabencananya dengan pentahelik itu udah diberlakukan juga ya Bu? Dari mulai kesiapsiagaan. Ibaratnya kayak orang mendidik harus lebih dini ya. Anak-anak lebih dikenalkan lebih dini. Ya Allah. Berarti kalau boleh dibilang Ibu udah menghadapi beragam jenis bencana di Indonesia ya nggak sih Bu? Mulai dari daerah, bencana nasional. Itu udah apalagi waktu zaman di logistik dulu ya Bu? Iya, lebih logistik itu istilahnya kita turun sebelum 24 jam harus sudah sampai lokasi. Walaupun ternyata lokasi terisolir Bu. Itu betul. Saya sering tuh lihat berita-beritanya juga ya Bu. Kadang pakai helikopter juga saking udah nggak bisanya. Tapi Bu ada pengalaman seperti itu pernah nggak sih Bu? Ada. Jadi naik heli ya. Bencana apa waktu itu Bu? Waktu itu saya lebih banyak kayak contoh di Palu. Kalau di Palu saya lebih banyak di darat, kemudian di Sumbar, di Sulawesi Barat itu juga kita pakai heli untuk Itu berarti waktu di Palu Ibu masih di bagian logistik ya Bu? Masih di logistik. Iya. Wow, itu luar biasa dampaknya saya. Memang di pencegahan kan istilahnya belum banyak deh ya, belum banyak. Yang lebih berkesan waktu PON kemarin. PON di Papua tahun kemarin. Kemarin, terus kemudian di Lumajang, Lumajang kita di bidang pencegahan turun untuk mengevaluasi alat peringatan dini. Terus kita juga artinya memberi arahan kepada relawan. Kan begitu darurat kita buka desk relawan kan untuk aktivitas mereka untuk membantu. Gitu. Berarti walaupun misalnya tadi ya pencegahan itu khususnya bagian Ibu itu adanya di pra bencana, saat bencana terjadi pun, saat respon pun Ibu tetap ada kita. Ya, baiknya kita begitu karena kita harus mengevaluasi alat peringatan dini, kemudian kita mengevaluasi jalur evakuasi, papan rambu-rambu. Untuk selanjutnya betul. Kadang-kadang kan mereka habis dilatih, terus awal-awal masih
masih ingat, begitu jadi Bu. ada lupa gitu. Nah ini yang harus kita istilahnya Terus evaluasi bagaimana artinya masyarakat bukan hanya dilatih saja tapi mereka bisa paham. Itu yang perlu paham dan mengingat gitu. Wow, menarik. Tapi Bu, yang unik gini, kan lapangan pekerjaan banyak ya Bu. Ada guru, ada pramugari, ada banyak sekali gitu. Iya. Dari sekian banyak itu, kalau saya melihat tuh bagian penanganan bencana tuh yang paling berisiko gitu. Karena kan kita nggak tahu kadang ada bencana susulan dan lain sebagainya. Betul kan ya Bu ya? Iya. Kenapa dari sekian banyak lapangan pekerjaan atau jenis itu ke situ gitu arahnya Bu? Ibu udah punya cita-cita itu dari zaman sekolah atau sebenarnya ini gimana gitu motivasi Ibu awalnya untuk bidang sini? Sebetulnya sih kayaknya mengalir aja ya Mbak ya. Nggak direncanain berarti Bu? Nggak direncanain karena mengalir aja. Saya waktu muda itu mungkin sama dengan Mbak Dara ya. Masih muda. Kita masih sebaya lah Bu. Betty ya. Waktu masih muda saya lebih seneng kalau liburan itu tidak langsung pulang, tapi saya lebih seneng kayaknya liburan gitu ya. Liburan dalam arti bagaimana misalnya saya sampai ke Bali tapi dengan biaya sekian. Jadi misalnya naik kereta, lewat darat, nyambung lebih seneng gitu. Menikmati prosesnya dan hematnya itu. Iya, terus hiking juga saya seneng waktu muda seneng gitu. Jadi liburan itu saya lebih seneng ngisi yang kayak gitu. Wow, bukan yang tipikal ke mall nonton film sama teman-teman, bukan lebih suka yang hijau-hijau ya Bu ya. Terus waktu muda juga lebih senang, kebetulan kan saya 5 bersaudara, 4 laki semua. Nah dulu kan sering di daerah ayah saya. Oh ya, pindah-pindah tadi ya Bu. Pindah-pindah kalau di daerah kan dulu yang namanya Kalimantan, terus pokoknya daerah lah. Hutan tuh kan masih banyak. Saya lebih senang ikut saudara-saudara istilahnya berburu gitu. Wow. Pakai senapan angin sih, bukan ini jadi berburu itulah. Jadi gitu. memang ditugaskannya juga seneng gitu. ke wilayah-wilayah yang ini juga ya Bu. Ditugaskan sama keluarga itu. Tempat mainnya ya di situ, bermain dengan alam. Wah, pantes ya. Oke, saya mulai dapat relate-nya nih. Ya mengalir sih sebetulnya, nggak direncanain gitu. Tapi kemudian mulai fokus ke ngambilnya tuh kenapa ke BNPB gitu Bu? Atau waktu itu masih Bakornas ya Bu ya? Sebetulnya saya masuk awal dari sosial. Iya, dari sosial, Kementerian Sosial itu saya tadi saya pernah sampaikan ya, di masyarakat terasing atau sekarang masyarakat adat terpencil. Terus dari situ saya pernah di Dijen Pemasyarakatan juga. Wow. Dari situ pernah di HAM. Di HAM juga. Iya, pernah di HAM dan terus kemudian Bakornas dan BNPB. Gitu. Tapi memang ya sedari awal sukanya lapangan-lapangan. Iya. Saya juga anggota pramuka loh Mbak. Wow. Dulu ya. Wow. Boleh dibilang sekarang berarti ini kerjaan passionate banget ya Bu. Emang passionnya Ibu banget ya. Iya. Kebetulan senang, tapi sekarang ya ke pikiran aja deh, kalau ke lapangan dikurangi. Nah, kalau gitu Bu, di hari pas banget di momentum Hari Perempuan ini Bu, gimana sih cara Ibu waktu itu ngejaga motivasinya ya? Maksudnya konsisten gitu dengan hal yang Ibu suka, terus juga kemudian bisa sampai akhirnya terbukti lah ya, ini sekarang amanah yang Ibu pegang, pastinya memang juga orang-orang percaya gitu atas apa yang sudah Ibu kerjakan dari sebelum-sebelumnya. Bagaimana sih Bu cara kita sebagai perempuan ya Bu ya, itu nanti remaja atau bahkan ibu-ibu rumah tangga yang melihat ini gitu, bisa termotivasi untuk ya kita harus passion ya sama apa yang kita kerjakan. Iya, jadi yang pertama adalah ketika kita memilih sesuatu, kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab, kemudian mencintai pekerjaan kita, mencintai apa yang sudah kita ambil. Dan juga jangan lupa kita selalu harus terus belajar. Cuma itu aja Mbak yang saya mencintai pekerjaan kita dan jangan berhenti belajar. Iya.
nggak boleh stop, berhenti di situ aja. Cari lagi. Belajar dan belajar itu bukan dalam arti textbook ya. Iya. Jadi kita bisa bertanya sama yang lebih muda. Kan biasanya kaum milenial ini lebih canggih. Ada mbah kesayangan. Iya, Mbah Google. Mbah Google, betul. Mbah Google, mbah kesayangan kita semua. Nah, oke, berarti 3 kata kuncinya ya Bu buat para perempuan Indonesia nih dari seluruh kalangan usia ya. Tadi tanggung jawab atas setiap pilihan kita, terus mencintai apa yang kita lakukan. Kalau belum mencintai, belajar terus untuk menemukan apa yang kita cintai ya Bu ya. Wow, luar biasa Bu Prasenta Dewi. Oke, siap. Itu tadi sesi kita diskusi sama Ibu Prasenta Dewi, sahabat inisiator atau Ibu Sinta yang akan dipanggil Ibu Sinta. Perempuan hebat, seorang deputi bidang pencegahan bencana di BNPB, Masya Allah ya. Jarang banget soalnya kalau karena bencana ketemunya perempuan gitu Bu. Tapi sekarang udah mulai banyak ya Bu ya. Wah, nah sahabat inisiator berarti nggak menutup kemungkinan juga buat kita nih kaum milenial yang punya passion ke sana juga ya Bu ya. Penanganan bencana segala macam ada loh ternyata ranahnya dan kita bisa bekerja di dalamnya untuk itu. Termasuk tadi ada kerelawanan juga ya Bu ya. Iya. Berarti balik lagi Bu ke bagian pencegahan bencananya. Kalau di sekarang ya Bu ya yang saya juga lihat terus ikuti juga, bahkan di universitas-universitas juga mulai aware banget sama yang namanya mitigasi. Banyak lomba-lomba juga gitu buat anak-anak sekolah dasar di perkotaan, daerah perkotaan. Saya nggak tahu tapi kalau di daerah Bu itu lomba-lomba mitigasi bencana dan lain sebagainya, bikin market segala macam gitu. Tapi kalau di bagian Deputi Ibu sendiri, program khususnya itu yang sampai ke daerah-daerah itu apa Bu biasanya? Di bidang pencegahan semua ada yang sampai sampai daerah. Jadi kita di tempat saya itu ada 3 direktorat. Direktorat mitigasi bencana, direktorat peningkatan dini, dan direktorat kesiapsiagaan. Iya. Berarti concern di edukasi banget ya Bu ya? Lebih banyak ke edukasi. Gitu. Ada ini nggak sih Bu semacam kalau tadi kan di daerah-daerah pembangunan daerah yang di situ habis kena bencana misalnya Lumajang tadi ya Bu ya yang terbaru kita baru hadapi beberapa waktu lalu. Setelah itu kan ada edukasi pastinya di daerah-daerah situ ya Bu. Ya. Tapi kalau di daerah-daerah lainnya yang mungkin nggak rawan bencana, itu juga ada masih Bu program-programnya dari BNPB sendiri untuk bagian pencegahan? Jadi kita ini kan ada istilahnya indeks risiko bencana itu kan ada 3 ya. Jadi jadi apakah daerah tersebut masuk risiko yang tinggi, kemudian sedang dan rendah. Ada pembagiannya. Ada pembagiannya. Jadi kita memang harus mengedukasi semuanya gitu. Jadi selain itu juga kita harus meningkatkan atau menguatkan dari masyarakat. Contohnya kita ambil relawan. Relawan ini kita harus kuatkan di kesiapsiagaan. Membentuk relawan untuk bagaimana ketika bencana terjadi mereka merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan. Ya. Banyak milenialnya Bu relawan. Betul. Dan mereka benar-benar kaum yang hebat. Energi sekali, semangat Bu ya. Kerja ikhlas untuk edukasi. Tapi berarti kalau yang lain bagian respons itu ya saat itu, terus mungkin ya saat itu juga bukan dalam waktu yang singkat sih pastinya ya Bu ya. Tapi kalau di pencegahan sih saya bisa kebayang berarti bertahun-tahun, bahkan diulang-ulang lagi kayak gitu ya Bu. Memang kalau ketika contohnya di Lumajang ya Mbak, ketika selesai bencana berarti kan masuk ke tahap rehabilitasi rekonstruksi. Bagaimana membangun kembali lebih baik ya, membangun lebih baik lagi dan aman. Nah, selain itu juga nanti akan balik lagi kepada proses mitigasi. Kita harus melihat lagi aturan-aturan yang terkait pembangunan, terus yang terkait dengan usaha. Nah, kita harus melihat kembali tadi yang saya sudah sampaikan, bagaimana sih tata guna lahan yang ini, terus kemudian restorasinya. Nah, itu harus kita lihat kembali. Gitu.
biasa. Sip, makasih banyak Ibu Sinta atas sharingnya di sesi pertama ini nih Bu, sesi pertanyaan-pertanyaan umum seputar wanita dan kebencanaan.